Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Sepia Sunardi, NPM 1000703191119. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang machine learning atau deep learning pada geografi informasi sistem atau GIS. Menjelaskan dulu kalau machine learning dan deep learning ini masuk ke dalam artificial intelligence atau bisa disebut AI atau kecerdasan buatan. Kayak setiap kode teknologi atau algoritma yang memungkinkan mesin untuk meniru, mengembangkan atau menunjukkan kondisi atau perilaku manusia. Kalau machine learningnya itu atau mesin pembelajaran memiliki definisi dasar, yaitu algoritma yang mengolah data, mempelajari data tersebut dan menerapkan apa yang telah dipelajari untuk membuat keputusan, atau bagian dari artificial intelligence yang menggunakan metode statistik untuk memungkinkan mesin meningkatkan rangkaian pengalamannya. Dengan demikian komputer dapat bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan data dalam melaksanakan tugas tertentu. Algoritma ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat meningkat dari waktu ke waktu ketika terdapat data yang baru. Kalau deep learning ya, kayak merupakan model yang dirancang untuk terus menganalisis data dengan struktur logika yang mirip dengan bagaimana manusia mengambil keputusan. Terus hubungan antara machine learning, deep learning, dan artificial intelligence atau AI, yaitu artificial intelligence bisa diibaratkan payung yang lebih luas di mana machine learning ini dan deep learning ini berada di dalam lingkungannya. Machine learning ini merupakan bagian atau cabang dari artificial intelligence, sedangkan deep learning merupakan bagian dari machine learning. Saya akan menjelaskan melalui PPT berikut ini. Ini dia PPT tentang machine learning atau deep learning pada geografi informasi sistem. Ini yang tadi saya jelaskan, dan ini tentang bagaimana deep learning mengenai geografi informasi sistem. Bidang kecerdasan buatan AI telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, mencocokkan atau dalam beberapa kasus bahkan melampaui akurasi manusia pada tugas-tugas seperti pengenalan gambar, pemahaman bacaan, dan penerjemahan teks. Pemotongan AI dan GIS menciptakan peluang besar yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. AI pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam membantu kita membuat dunia lebih baik dan membantu misalnya meningkatkan hasil panen melalui pertanian presisi, memahami pola kejahatan, dan memprediksi kapan badai besar berikutnya akan melanda dan lebih siap untuk menanganinya. Secara garis besar, AI adalah kemampuan komputer untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan beberapa tingkat kecerdasan manusia. Pembelajaran mesin adalah salah satu jenis mesin yang memungkinkan hal ini. Ini menggunakan algoritma berbasis data untuk belajar dari data untuk memberi Anda jawaban yang Anda butuhkan. Salah satu jenis pembelajaran mesin yang muncul baru-baru ini adalah pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam menggunakan jaringan saraf yang dihasilkan komputer untuk terinspirasi oleh dan secara longgar menyerupai otak manusia untuk memecahkan masalah dan membuat prediksi. Di sini adalah pembelajaran mesin di ARDIS. Pembelajaran mesin telah menjadi komponen inti dari analisis spasialis. Alat dan algoritma ini telah ditetapkan pada alat geoprocessing untuk memecahkan masalah dalam 3 kategori besar. Dengan klasifikasi, Anda dapat menggunakan algoritma mesin vektor untuk membuat lapisan klasifikasi tutupan lahan. Contoh lainnya adalah pengelompokan yang memungkinkan Anda memproses data titik input dalam jumlah besar, mengidentifikasi klaster yang bermakna di dalamnya, dan memisahkan dari gangguan renggang. Algoritma prediksi seperti regresi yang dihitung secara geografis memberikan Anda kemampuan untuk memodalkan hubungan secara bervariasi secara spasial. Metode ini bekerja dengan baik di beberapa area dan hasilnya dapat ditafsirkan, tetapi mereka membutuhkan ahli untuk mengidentifikasi atau memberi masukan pada faktor atau fitur yang mempengaruhi hasil yang diprediksi. Terus penerapan fisik komputer untuk analisis geospasial yaitu salah satu bidang AI di mana pembelajaran mendalam telah dilakukan dengan sangat baik adalah fisik komputer atau kemampuan komputer untuk melihat. Ini sangat berguna untuk
GIS karena citra satelit, udara, dan drone memproduksi dengan kecepatan yang membuatnya tidak mungkin untuk menganalisis memperoleh wawasan melalui cara tradisional. Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa tugas dan kasus penggunaan komputer vision yang paling penting dan bagaimana penerapannya di GIS, yaitu tugas fisik komputer yang paling penting diterapkan oleh GIS, yaitu gambar tersebut. Terus yang paling sederhana adalah klasifikasi gambar, di mana komputer memberikan label seperti kucing atau anjing ke gambar ini. Ini dapat digunakan di GIS untuk mengkategorikan foto yang diberi geotag. Salah satu gambar ini di atas tergolong padat. Klasifikasi aktivitas pejalan kaki ini dapat digunakan untuk pejalan kaki dan perencanaan manajemen lalu lintas selama acara publik. Contohnya ditunjukkan pada sesi pleno konferensi pengguna SI 2018 oleh staf di County Georgia. Di sini melakukan perencanaan lalu lintas dan pergerakan pejalan kaki. Terus mendeteksi juga kolam renang di dalam bidang perumahan. Dengan deteksi objek, komputer perlu menemukan objek dalam data lokasi. Itu merupakan tugas yang penting dalam GIS, menemukan apa yang ada di citra satelit, udara, dan drone, menemukannya dan memplotnya di peta. Ini dapat digunakan untuk pemetaan infrastruktur, terdeteksi anomali, dan klasik fitur. Tugas penting lainnya dalam fisik komputer adalah segmentasi sistematik, di mana dalam pixel gambar diklasifikasi dengan memiliki kelas tertentu. Misalnya pada gambar pertama artikel ini, kucing berada dalam pixel warna kuning, pixel warna hijau memiliki kelas dasar, dan langit berwarna biru. Dalam GIS, segmentasi sistematik dapat digunakan untuk klasifikasi tutupan lahan atau untuk yang ekstrak jaringan jalan dari citra satelit. Yang yang gambar kucing yang dijelaskan yang ini. Terus yang dalam segmentasi sistematik dapat digunakan untuk klasifikasi tutupan lahan, itu gambarnya yang ini. Pembelajaran mendalam untuk pemetaan. Dalam bekerja dengan citra satelit, salah satu aplikasi penting pembelajaran mendalam adalah membuat peta digital dengan secara otomatis mengekstraksi jaringan jalan dan membangun jejak kaki. Terus gambar selanjutnya adalah jalan dapat dideteksi menggunakan pembelajaran dalam dan kemudian dibuat menjadi fitur biografis. Peta yang baik membutuhkan lebih dari sekedar jalan. Mereka membutuhkan bangunan, model segmentasi internet seperti gambar tersebut, yang sangat berguna untuk membangun segmentasi footprint dan dapat membantu membuat suatu berguna tanpa perlu dikasih manual seperti kayak gini. Jejak kaki bangunan yang diekstrasi dari citra satelit dan diatur menggunakan alat regularis building footprint di ArcGIS yang telah ditampilkan. Meskipun contoh ini berfokus pada citra dan fisik komputer, pembelajaran mendalam dapat digunakan dengan baik untuk memproses data terstruktur dalam jumlah besar, seperti pengamatan dari sensor atau atribut dari lapisan fitur aplikasi teknik tersebut pada data terstruktur, termasuk memprediksi kemungkinan kecelakaan dan perkiraan penjualan dalam perutaian bahasa secara alami serta geocoding. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.